Haleluya. Allah kita dahsyat, Allah kita luar biasa. Amin. Oh, 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 oh. Mari kita sama-sama memuji muliakan nama Tuhan kita pada pagi hari ini. Kita sama-sama katakan, ajarku berdiam dekat di hatimu di saat ku berbalik, temukan cintamu. Di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku damba hadirmu. Oh, inilah rinduku. Hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku menceritakan kasihmu. Oh, ajarku berdiam dekat di hatimu. Oh, oh, Jesus. Oh, oh, oh. Maka sekali lagi, ajarku berdiam. Semuanya, ajarku berdiam dekat di hatimu di saat ku berbalik, temukan cintamu. Di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Semuanya katakan, oh, ku damba hadirmu. Oh, oh, inilah rinduku. Yeah, hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu. Nafasku menceritakan kasihmu. Oh, ajarku berdiam dekat di hatimu. Oh, oh. Terima kasih ya Tuhan. Oh, oh. Jesus, yeah, yeah. Ajarku ya Bapa, diam dalammu. Hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku
kasih-Mu. Oh, ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Oh, ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Oh, ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Thank you, Jesus. Hallelujah. Mari jemaat Tuhan, kita mau bersorak dan meninggikan nama Tuhan kita, Yesus Kristus.
Jesus, we worship you. Oh, we surrender our life into your hands, Lord. Worthy of every song we could ever sing, worthy of all the praise we could ever bring, worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. Jesus, the name above every other name. Jesus, the only one who could ever save. Worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. Oh, we live for you. Holy, there is no one like you. There is none beside
Thank you, Jesus. Hai, shalom, selamat pagi, selamat bertemu kembali di dalam ibadah online kita bersama dengan BEM Live Church Miri. Shalom dan welcome home kepada semua kita, baik keluarga BEM Live, baik saudara-saudari yang bukan daripada BEM Live. Selamat menonton dan selamat bersama dengan kita beribadah di BEM Live Church. Jika kesempatan, just say hi, katakan Anda menonton dari mana, letak chat di live chat kita di bawah ini. Jadi saudara, pada waktu sekarang ini saudara, kita melihat bahwa saya merasakan ini merupakan satu kesempatan bagi kita untuk mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Kita memiliki waktu, mungkin dulu kita sibuk bekerja, kita sibuk dengan kehidupan kita masing-masing. Namun saudara, di dalam PKP ini mungkin ini sudah masuk yang fase yang ketiga, di mana saudara, mari kita sama-sama mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Mungkin dulu Anda tidak selesai membaca Alkitab, mari mulai baca Alkitab Anda daripada mana-mana pun yang Anda telah tergendala, mungkin terhenti, mulakan kembali pembacaan Alkitab. Kalau belum lagi membaca, mari baca mungkin daripada Kejadian, kalau tidak mau di Perjanjian Lama, di Perjanjian Baru pun boleh, mulai daripada Injil, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Masih ada masa lagi, kita akan terus di dalam ibadah online, di dalam PKP kita ini. Amin, saudara. Nah, daripada pagi ini saya ingin membawa kita melihat saudara di dalam gereja, di dalam kehidupan kekristenan kita saudara, dan sesuai dengan tema tahunan gereja BEM Live, yaitu Be Strong and Build. Dan bulan ini kita akan membicarakan tentang Build My Life in Christ. Amen. Nah, dan pada pagi hari ini juga kita akan melihat daripada teks Injil Lukas pasal yang ke-7 keseluruhannya. Memang sangat panjang, tapi banyak hal yang kita boleh gali dan banyak hal yang kita boleh pelajari daripada teks Injil Lukas pasal yang ke-7 ini saudara. Jadi sebelum itu mari kita sama-sama berdoa. Kita menyerahkan ibadah kita pada pagi hari ini dalam tangan Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur Tuhan, walaupun di dalam keadaan saat hari ini kami tidak dapat bertemu bersama-sama, tapi karena kebaikan Tuhan kami dapat beribadah bersama di rumah masing-masing bersama keluarga kami, melalui ibadah online kami pada pagi hari ini Tuhan. Dimanapun berada jemaat Tuhan pada pagi hari ini, mari Tuhan kiranya Engkau terus menyertai dan memberkati mereka Tuhan dalam segala keperluan. Mungkin yang dalam keperluan, yang dalam kekurangan Tuhan, Engkau cukupkan semuanya. Dan mungkin yang ada dalam keadaan lemah dan sakit Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus, kiranya mereka memiliki kekuatan, mereka memiliki kesembuhan daripada Tuhan. Dan Tuhan, kami menyerahkan firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah kami sama-sama belajar, dan biarlah kami sama-sama didorong, dibangun lewat firman Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Berkatilah hamba-Mu, berkati setiap kami yang menonton pada pagi hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya saudara. Nah, pada minggu ini merupakan siri pertama kita, di mana saya akan membicarakan tentang membangun hidup yang beriman, membangun building my life, building a life of faith. Membangun iman yang beriman. Beriman kepada siapa? Kepada Yesus. Jadi saudara, di dalam kita mau membangun hidup kita di dalam Kristus, di dalam Yesus saudara, itu kita mulai membangun iman kita. Nah, apakah itu iman saudara? Mari kita belajar sama-sama pada pagi hari ini daripada teks kita Injil Lukas pasal yang ke-7. Nah, apakah yang dimaksudkan dengan iman? Nah, mari kita baca sama-sama di dalam Ibrani dulu pasal 11 ayat 1, di mana Ibrani ini membicarakan tentang iman. Ibrani pasal 11 ayat 1 berkata, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ibrani 11 ayat 1. Nah,
Perkataan iman di dalam bahasa Greek, di dalam bahasa Yunani, kata asalnya adalah pisti, yang membawa maksud reliance or trust, yaitu kepercayaan kita yang sungguh-sungguh kepada sesuatu perkara. Jadi iman adalah dasar dari segala sesuatu. Iman itu memaksud kepercayaan kita, dasar kepercayaan kita itu. Jadi persoalan hari ini, apakah dasar iman kita, apakah dasar kepercayaan kita kepada benda, atau kepada orang, atau kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Firman Tuhan mengajarkan kita, saudara, bahwa iman merupakan segala sesuatu, dasar segala sesuatu dalam kehidupan kita. Segala yang kita harapkan, dan segala yang tidak kita dapat lihat, yang kita tidak lihat pada waktu ini. Tapi kita memiliki iman, percaya bahwa Tuhan ada di hadapan kita. Tuhan bukan menuntut hukum, Tuhan tidak menuntut peraturan dan upacara keagamaan kita. Hanya satu perkara yang Tuhan inginkan daripada kita, yaitu kita membangun hubungan melalui iman kita kepada Yesus Tuhan. Ibrani pasal 11 ayat 6 mengatakan, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya kepada Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang bersungguh-sungguh mencari Dia. Firman Tuhan katakan, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Maksudnya, iman itu percaya kepada Yesus, percaya kepada Allah, adanya Allah, dan percaya bahwa Allah memberikan upah. Maksud upah memberikan janjinya, rencananya di dalam kehidupan kita. Jika kita mau membangun hidup, apa yang penting adalah untuk kita, apa yang penting untuk kita ketahui adalah bagaimana untuk membangun hidup beriman kepada Yesus. Saya tahu banyak hal yang membuatkan kita kadang-kadang seringkali kita berpikir, bagaimana? Di manakah Tuhan ini? Benarkah Yesus itu? Siapakah Yesus itu? Jadi saudara, mari hari ini kita membangun hidup kita, yaitu hidup yang beriman kepada Tuhan, hidup yang beriman kepada Yesus Kristus kita. Amin. Nah, di dalam dunia ini saudara, banyak pemahaman orang tentang apa itu iman. Ada yang mengatakan iman itu adalah keyakinan yang tidak rasional kepada sesuatu, walaupun ada bukti yang membuktikan sebaliknya. Atau ada juga yang mengatakan bahwa iman itu seperti melompat secara membabi buta di tempat yang gelap. Contohnya, contoh kata orang kita, maksud iman ini tadi yang dikatakan oleh orang ini, bahwa dikala penularan COVID-19, contohnya, ada yang memiliki iman yang sangat kuat. Mereka kata, Tuhan kami yang berkuasa, Tuhan kami yang sangat hebat, yang luar biasa, Allahku luar biasa, Allahku maha kuasa. Jadi mereka tidak takut dengan jangkitan COVID-19. It's good. Kita sangat memiliki iman yang sangat bagus. Kita percaya Tuhan kita berkuasa. Tetapi iman ini saudara, yang tidak betulnya apabila mereka mengatakan Tuhan itu Tuhan yang hebat, Tuhan yang luar biasa. Jadi mereka melanggar peraturan. Mereka tidak pakai mask, mereka tidak pakai hand sanitizer, mereka melanggar peraturan perintah berkurung, mereka pergi berjalan, mereka tidak memikirkan mereka tidak menjaga kesehatan, tidak jaga kebersihan mereka, dan at the end of the day mereka kena jangkitan, mereka masuk hospital, mereka menyalahkan Tuhan. Tuhan, aku beriman kepada Engkau, aku percaya kepada Engkau, kenapa saya masih lagi dijangkiti COVID-19? Iman ini bukan iman, tetapi ini adalah kebodohan. Kita memang memiliki iman. Tuhan juga memberikan kita buah pikiran, pemikiran yang cerdik, pemikiran yang benar, yaitu berpikir apakah baik kalau saya dalam waktu penularan COVID-19 ini saya tidak pakai mask, tidak jaga kebersihan, saya tidak dijangkiti. Itu salah. Kita memiliki iman bahwa Tuhan akan menolong kita mengatasi penularan ini, dan pada masa yang sama kita menjaga kebersihan kita melalui pelindungan Tuhan. Itu adalah iman. Amen. Nah, mari kita kembali kepada teks kita di dalam Lukas pasal yang ke-7. Ada beberapa kunci
bagaimana kita mau membangun hidup yang beriman kepada Yesus. Yang pertama, saudara, kita lihat di dalam teks ayat yang pertama hinggalah ayat yang ke-17, ya, sangat panjang, saudara. Tapi kita akan lihat beberapa perkara di mana itu akan mengajarkan kita akan sama belajar tentang iman di dalam teks ini. Okay. Pasal 1 hingga 17 itu berbicara tentang Yesus menyembuhkan hamba kepada seorang perwira, dan juga Yesus membangkitkan seorang pemuda di Nain. Oke, ini yang kita lihat. Nah, kunci yang pertama untuk membangun hidup yang beriman, to build faith, life of faith. Oke, yaitu yang pertama, yaitu iman adalah percaya walaupun saya tidak melihatnya. Faith is believing even when I don't see it. Nah, di dalam ayat 1 hingga 17 ini menggambarkan tentang iman seorang perwira, di mana walaupun dia belum melihat Tuhan Yesus menyembuhkan hambanya, tapi dia sudah memiliki kepercayaan bahwa Yesus akan menyembuhkan. Okay. Di mana pegawai ataupun perwira ini dia menyuruh orang tua-tua Yahudi, pergi kepada Yesus untuk meminta Yesus datang ke rumahnya untuk menyembuhkan hambanya yang sakit, tenat, dan kritikal. Kita boleh baca di dalam ayat 1 hingga 17 ini. Nah, dia memiliki iman, yaitu percaya walaupun dia tidak melihat. Dia percaya bahwa Yesus akan menyembuhkan hambanya yang sakit itu. Bukan itu saja, saudara. Dia juga memiliki iman bahwa Yesus dapat menyembuhkan hambanya walaupun Yesus tidak datang ke rumah dia. Kan? Dia katakan kepada Yesus, janganlah bersusah-susah. Ayat yang ke-6, aku tidak layak menerima Tuhan. Maksudnya di sini dia yakin bahwa Tuhan itu memang berkuasa, Yesus itu memang berkuasa menyembuhkan, dan Yesus itu adalah seorang Tuhan bagi dia. Maka dia kata, jangan susah-susah Tuhan. Dia percaya bahwa Yesus juga mampu menyembuhkan hambanya walaupun tidak datang ke rumahnya. Hanya dengan berkata sekata patah, maka hamba dia akan sembuh, kata perwira ini. Dan dia juga mengatakan bahwa dia sangat percaya bahwa dengan otoriti yang ada, kuasa yang ada pada Tuhan Yesus itu, saudara, itu akan menjadikan dia, anak hambanya, sembuh. Maka saudara, ketika dia berbicara seperti itu, saudara, dia melihat hasil dan buahnya. Ketika dia kembali, dia melihat hambanya disembuhkan. Nah, iman adalah percaya walaupun kita tidak melihat. Tidak melihat ini tidak bermaksud kita tidak tahu apa yang ada di hadapan. Perwira ini dia tidak melihat, tapi dia tahu apa yang ada di hadapannya, bahwa Yesus akan menyembuhkan hambanya. Amin, saudara. Nah, iman walaupun kita tidak melihat, tetapi kita tahu bahwa Tuhan berkuasa atas hidup, atas kematian, masa depan kita, dan dia memiliki rencananya di dalam kehidupan kita. Nah, itulah yang dikatakan Yesus kepada Thomas pada ketika Yesus bangkit hari itu, kan, di mana Yesus katakan, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Mereka tidak melihat Yesus, mereka tidak melihat Yesus wujud menampakkan diri kepada mereka, tetapi berbahagialah mereka yang percaya. Dan berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Seperti kita hari ini, kita tidak melihat, Tuhan tidak menampakkan dirinya ketika dia bangkit pada hari ketiga. Yesus tidak menampakkan diri kepada kita, tetapi kita percaya bahwa Yesus benar-benar bangkit bagi kita. Amin. Nah, setelah mendengar kata-kata perwira itu, saudara, lalu Yesus berkata, ia heran dan akan perwira ini, dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel. Dan setelah orang-orang yang disuruh itu kembali ke rumah, didapatinyalah hamba itu telah sehat kembali. Karena iman dengan percaya walaupun dia tidak melihat
dia melihat hambanya telah sihat kembali. Nah, pada ayat yang seterusnya, saudara, di mana menceritakan tentang Yesus membangkitkan seorang anak muda di Nain. Oke, ibu ini tidak minta. Yesus datang karena Yesus tergerak oleh belas kasihan. Yesus datang dan Yesus berkata kepada budak itu, oke, hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah. Maka bangunlah orang itu dan duduk mulai berkata-kata, dan Yesus menyerahkan kepada ibunya. Semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, seorang nabi telah muncul di tengah-tengah kita dan Allah telah melawat umatnya. Nah, beza cerita ini, saudara. Yang pertama, di mana pewira ini percaya bahwa Yesus menyembuhkan walaupun dia tidak melihat, belum terjadi mujizat, tapi dia sudah memiliki iman. Namun peristiwa yang kedua, di mana mereka melihat mukjizat, mereka melihat Yesus membangkitkan seorang anak muda, maka mereka percaya. Nah, ini beza iman kedua-dua kumpulan ini. Satu, iman, percaya walaupun tidak melihat. Dan yang kedua ini, mereka mencari mukjizat, mereka melihat mukjizat, oh baru mereka percaya, oh benarlah Yesus ini Tuhan. Nah, banyak yang ada di dalam hari ini, pada waktu hari ini, banyak kita orang Kristen menaruhkan iman kita pada mukjizat. Saya tidak katakan mukjizat itu tidak bagus. Mukjizat itu masih terjadi. Mukjizat itu adalah pekerjaan Tuhan. Tetapi saudara, janganlah kita meletakkan iman kita, percaya kita kepada mukjizat, kepada hal-hal yang seperti ini. Tetapi milikilah iman, yaitu percaya walaupun tidak melihat, saudara. Walaupun kita tidak pasti, tidak melihat bagaimana masa depan kita, tetapi iman adalah percaya bahwa masa depan kita ada di dalam tangan Tuhan. Amin, saudara. Walaupun engkau tidak pasti bahwa saat engkau memohon pekerjaan, engkau tidak pasti sama ada engkau mendapatkan pekerjaan ini ataupun tidak. Banyak pekerjaan yang engkau apply, engkau submit, kau punya resume, CV, tetapi iman adalah percaya bahwa Tuhan menyediakan sesuatu yang baik bagi kita. Tuhan menyediakan pekerjaan yang sesuai dengan rencananya di dalam hidup kita. Bukan dengan rencana kita, tetapi rencana Tuhan. Maka iman itu adalah, saudara, iman percaya bahwa walaupun kita tidak melihatnya, tapi kita tahu bahwa Tuhan sudah menyediakan sesuatu untuk kita. Amin, saudara. Ini yang harus kita miliki. Jangan kita kejar mukjizat, kita kejar mukjizat, baru iman kita dibangun. Kita tunggu KKR, baru iman kita dibangun. Kita tunggu kebaktian yang besar-besar, ada pengkhotbah yang hebat, yang sepertinya dapat menyembuhkan, baru iman kita dibangun. Tidak, saudara. Tetapi harusnya iman kita itu dibangun melalui iman percaya bahwa Tuhan ada kuasa. Tuhan berkuasa mengendalikan hidup kita hari ini, masa depan kita sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Katakan amin. Haleluya, saudara. Nah, dan yang kedua pula, saudara, tentang membangun iman di dalam Kristus. Jika kita ingin membangun hidup yang beriman, kita harus mengetahui bahwa iman adalah percaya walaupun ketika saya di dalam keraguan. Faith is believing even when I am in doubt. Walaupun saya di dalam keraguan. Nah, kita dapat belajar ini di dalam teks yang seterusnya, yaitu ayat 18 hingga ayat yang ke-35, di mana ketika Yohanes mendengarkan kabar tentang Yesus, dia menyuruh 2 orang muridnya pergi kepada Yesus dan bertanya kepada Yesus, engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan seorang yang lain? Nah, persoalan di sini, saudara, sebelum kita pergi secara mendalam, persoalan di sini, sebelum itu, Yohanes yang ada di sini adalah Yohanes Pembaptis. Nah, persoalan di sini, mengapakah Yohanes, saudara, itu memberikan soalan seperti itu? Kenapa dia sepertinya
meragukan Yesus sebagai Mesias, sebagai pribadi yang mereka nanti-nantikan. Kita lihat persoalan ini. Engkaukah yang akan datang itu, atau harus kami menantikan orang yang lain? Nah, ini menunjukkan keraguan Yohanes Pembaptis. Oke? Nah, kenapa Yohanes meragukan? Bukankah kalau kita baca yang sebelum ini, bukankah Yohanes lah yang mengisytiharkan, ataupun Yohanes lah yang memberitahu kepada orang tentang siapa Yesus itu? Di Sungai Yordan, dan Yohanes lah yang membaptiskan Yesus, betul? Yaitu di dalam Matius 3 ataupun Markus pasal 1 ayat 9, di mana Yohanes membaptis Yesus. Saya bacakan untuk kita di dalam Yohanes pasal 1 ayat 29, di mana Yohanes lah yang mengisytiharkan siapa Yesus itu. Nah, ayat 29 mengatakan, pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya, dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapuskan dosa dunia. Ayat yang ke-34, dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, inilah anak Allah. Tetapi kita lihat di dalam Lukas pasal yang ke-7, di mana Yohanes meragukan Yesus. Diakah yang kita nantikan? Diakah yang akan datang itu? Atau orang lain? Atau kami harus menantikan orang yang lain? Nah, kita lihat latar belakang pada waktu ataupun pada pasal yang ke-7 ini, saudara. Nah, pada waktu ini saya yakin bahwa Yohanes Pembaptis sedang di dalam penjara, karena dia menegur raja, menegur pada waktu itu, dan dia telah ditangkap dan dimasukkan dalam penjara. Dan mungkin di dalam keadaan fisikal, penderitaan fisikal dia, dalam keadaan dia mungkin diseksa di penjara, dalam keadaan dia susah di penjara, itu membuatkan dia ada keraguan. Karena penderitaan fisikal itu boleh membuatkan iman kita itu dipengaruhi, percaya kita itu dipengaruhi. Kenapa pula saya diseksa? Kenapa pula saya mengalami penderitaan seperti ini? Kalau dia memang Yesus, tolong aku, isytiharkan dirimu sebagai Mesias, dan aku tidak akan ditangkap. Namun, apa yang menjadi respon kepada, apa yang Yesus respon kepada soalan yang Yohanes ajukan kepadanya, saudara? Kita lihat. Nah, Yesus tidak meresponi seperti apa yang Yohanes kehendaki. Yesus tidak katakan, ya, akulah yang kamu nanti-nantikan, akulah Mesias itu. Tidak. Yesus tidak memberi respon seperti itu. Yesus tidak memberikan jawaban kepada persoalan Yohanes yang mungkin akan menenangkan pikiran Yohanes. Tidak. Tapi respon Yesus adalah sederhana. Kita boleh lihat di dalam ayat ke-22 dan ayat ke-23, di mana Yesus katakan, pergilah kepada dua orang muridnya dan katakanlah kepada Yohanes, apa yang kamu lihat dan kamu dengar, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, dan orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Yesus memberikan penyelesaian kepada persoalan Yohanes. Yesus menyuruh Yohanes membuat perbandingan apa yang telah dinubuatkan dengan perbuatan dan pengisytiharan tentang Yesus Kristus. Apa yang Nabi Yesaya katakan. Kita boleh baca ayat yang sama ini, telah dinubuatkan di dalam perjanjian lama. Contohnya, Yesaya pasal 29 ayat 18. Nah, di mana Nabi Yesaya katakan, pada waktu itu orang-orang tuli akan mendengar perkataan-perkataan sebuah kitab, dan lepas dari kekelaman dan kegelapan mata orang-orang buta akan melihat. Yesaya 35 ayat 5, pada waktu itu orang-orang buta akan dicelikkan, dan telinga orang-orang tuli akan dibuka.
Dan lagi ayat yang ke-6, pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa, mulut orang bisu akan bersorak-sorai, sebab mata air memancar di padang gurun dan sungai di padang belantara. Maka Yesus katakan kepada dua muridnya, bagi tahu dengan Yohanes, buat perbandingan. Yesus tidak akan mengisytiharkan dirinya sebagai Mesias, tapi Yesus mau Yohanes membuat perbandingan. Jika apa yang Yesus lakukan pada hari ini, perbuatan dan peristilahannya itu menggenapi apa yang telah dinubuatkan di Perjanjian Lama, itu membuktikan bahwa Yesuslah yang mereka nantikan. Yesuslah Mesias yang mereka nantikan. Kepastian dan iman Yohanes harus teguh bahwa Yesus adalah Mesias melalui pengertian bahwa perbuatan dan peristilahan Yesus menggenapi nubuatan di Perjanjian Lama. Iman adalah percaya walaupun ketika kita di dalam keraguan. Banyak kita hari ini, saudara, kita tidak lepas daripada kehidupan kita yang seringkali ragu. Kita mengalami masalah ini, kita mengalami penderitaan ini, kita ragu. Tuhan, saya sudah buat begini Tuhan, saya selalu berdoa, saya selalu pergi ke ibadah, Tuhan kenapa saya masih mengalami penderitaan ini? Engkau meragukan kuasa Tuhan. Engkau meragukan sepertinya Tuhan itu tidak menjawab doa kita. Kita ragu bahwa Yesus itu benar-benar Tuhan, bukan? Saudara, untuk kita membangun hidup di dalam iman kita, saudara, kita harus memiliki satu iman, yaitu percaya walaupun kita di dalam keraguan. Yohanes memang dia ragu, tapi dia tidak berhenti percaya. Dia menghantar dua orang muridnya untuk mendapatkan kepastian. Begitu juga kepada hidup kita, saudara. Ketika kita di dalam keraguan, saudara, bagaimana kita mau mendapatkan kepastian? Baca Alkitab. Mau kenal siapa Yesus itu, saudara? Baca Alkitab. Benarkah Yesus itu Tuhan? Baca Alkitab. Jangan kita membaca artikel dahulu, komentari orang lain. Memang hari ini banyak di internet, kata orang, semuanya ada di hujung jari kita. Kita klik saja, kita akan jumpa. Memang benar, tapi saya mengesyorkan bahwa kalau kita mau mengenal, kalau kita ada keraguan tentang Yesus dalam hidup kita, saudara, inilah jawabannya yang pasti dan benar. Mungkin saja orang lain boleh menulis buku dengan baik, tapi firman Tuhan menjadi jawaban kepada keraguan kita. Kita ragu, Tuhan akan menyembuhkan kita. Saudara, milikilah iman percaya walaupun kita dalam keraguan. Percaya bahwa Yesus akan menyembuhkan. Yesus akan menolong keluarga kita yang mungkin sedang di dalam masalah, hubungan yang sedang dalam masalah. Kita miliki iman percaya walaupun kita dalam keraguan, mungkin lama sudah masalah itu, tapi percayalah bahwa Tuhan akan menolong kita. Amin, saudara. Ini adalah iman yang luar biasa. Iman yang berpaling kepada Tuhan, meletakkan pandangan mata kita kepada Tuhan. Tuhan, Engkaulah yang berkuasa atas hidupku hari ini dan masa depanku. Amin. Nah, yang seterusnya, saudara, apakah itu iman? Iman adalah percaya ketika saya tidak melihat. Iman adalah percaya ketika saya di dalam keraguan. Dan yang ketiga, saudara, apa dia? Iman adalah percaya. Iman adalah memberi walaupun ketika aku tidak mampu memilikinya, ataupun aku tidak mampu. Okay? Faith is giving even when I cannot afford it. Kita boleh belajar ini di dalam ayat yang seterusnya, yaitu berkenaan tentang Yesus diurapi oleh seorang wanita. Di mana pada ayat yang ke-36 dan seterusnya, ada seorang Farisi yang bernama Simon. Okay? Ini bukan murid Yesus, tapi seorang ahli Farisi, orang Farisi yang mengundang Yesus datang ke jamuan makan di rumahnya. Yesus datang lalu duduk makan. Kita boleh baca ayat 36 hingga yang ke-50. Nah, faith is giving even when I cannot afford it.
Iman adalah memberi walaupun ketika aku tidak mampu membeli, mampu memilikinya. Jadi saudara, memberi bukan saja tentang uang ataupun harta benda. Ia merangkumi segala perkara, merangkumi segalanya. Oke. Iman adalah tentang memberi kepada Tuhan apa yang kita sangat hargai. Sebagai contoh, oke, ketika Tuhan meminta Abraham anaknya yang tunggal. Iman adalah percaya. Iman adalah memberi sesuatu yang kita sangat hargai. Tuhan, kalau saya menjadi Abraham, saudara, saya akan tanya, Tuhan, kau bagi saya satu-satunya anak ini, tapi engkau minta. Tapi iman Abraham, dia tetap memberikan anaknya yang tunggal ini kepada Allah ketika Allah meminta. Dikala dia tidak mampu untuk memberinya, ketika dia tidak mampu untuk, dia tak dapat lagi siap mendapat anaknya, tapi dia tetap memberi. Okay? Kita boleh belajar ini dalam Lukas ini juga, saudara. Ayat 36 hingga yang seterusnya. Okay? Nah, saya mau bagi tahu kita, jangan keliru dengan cerita ini dengan ketika Yesus diurapi di Betania. Okay? Itu sebelum Yesus di pengakhiran pelayanan Yesus itu di Betania. Ada orang keliru. Cerita dia serupa, tapi tidak sama. Okay? Dia sama lebih kurang di sebuah rumah, diurapi oleh seorang wanita, tetapi biasanya ini di rumah orang Farisi. Okay? Simon orang Farisi. Okay? Nah, kisah ini adalah peristiwa di mana Yesus telah diundang oleh seorang Farisi, yaitu Simon. Okay? Undangan ini mungkin karena Simon ingin mengenal siapa orang yang disebut-sebut ini. Dia mau tahu siapakah guru ini yang orang ikut, orang yang banyak orang mau mengikut dia. Maka Simon mempersiapkan jamuan makan untuk menyambut kedatangan seorang rabi, seorang guru ke rumahnya. Dan kemudian seorang wanita telah mengurapi Yesus ketika mereka mengadakan jamuan makan. Oke, nah ayat 37 memberikan kita sedikit gambaran mengenai wanita ini. Sudah pasti wanita ini tidaklah diundang untuk datang ke jamuan makan tersebut karena dia dikenali orang di situ sebagai seorang wanita yang berdosa. Ya, dalam bahasa Yunani itu harmatolos. Oke, orang yang berdosa. Namun demikian tidak dituliskan apakah dosa wanita ini. Oke, kebiasaannya semada berzina ataupun menjadi perempuan pelacur. Oke. Nah, image wanita ini rosak di mata masyarakat pada masa tersebut. Mungkin saja saudara menjadi buah mulut banyak orang karena kehidupannya yang berdosa. Orang bercakap tentang ini perempuan yang begini, ini perempuan begini. Jadi image dia sudah rosak. Okay? Secara dalaman wanita ini terluka, hancur di dalam hidupnya. Rohaninya mungkin saja terluka, saudara. Karena itu saudara, dia ingin bertemu dengan Yesus. Dia tahu apa yang telah Yesus lakukan. Namun ini demikian, sukar sebenarnya bagi wanita ini untuk datang ke rumah tersebut. Karena rumah itu rumah orang Farisi. Orang Farisi membenci orang yang berdosa. Oke? Karena dia dilihat sebagai seorang berdosa. Dia tahu bahwa Simon tidak akan senang jika dia ada di rumah ini. Namun demikian, ketika wanita berdosa ini mendengar kabar Yesus, apa yang telah Yesus lakukan, apa yang telah Yesus ajarkan tentang pengampunan, tentang kasih, tentang kerajaan Allah, jadi dia sangat yakin pasti bahwa dia harus bertemu dengan Yesus. Maka dia memberikan waktunya, dia mau datang ke rumah Simon untuk bertemu dengan Yesus. Walaupun dia tahu bahwa dia akan menghadapi cabaran, menghadapi penghinaan oleh orang-orang yang ada di situ. Dia memiliki keyakinan dan iman bahwa Yesus juga akan mengampuni dia dan menerima dia di dalam kerajaan kasih Allah. Ya, dia masih berdosa. Namun apa yang dia lihat, saudara? Dia melihat sinar harapan bahwa Yesus akan mengampuni. Yesus menyelamatkan dia. Jadi saudara, persoalan di sini bagaimana wanita ini boleh masuk ke rumah ini? Mungkin saja, ketika dia mendengar
Orang kata, Yesus datang, Yesus datang. Jadi dia cepat, dia datang awal sebelum Yesus datang ke rumah Simon, sebelum orang banyak datang ke rumah Simon, dia sudah menunggu di sana bersama dengan orang lain. Oke. Nah, kita lihat apakah yang dilakukan oleh wanita ini. Oke, ketika Yesus datang ke rumah Simon, yaitu datang ke jamuan makan, dikatakan dalam ayat 36 yaitu lalu duduk makan. Kalau kita baca di dalam versi Inggris yang lain yaitu NIV dan ESV yang saya baca, yaitu kedudukan Yesus adalah bukan dia duduk makan seperti kita hari ini, duduk kursi, kaki di dalam meja, tidak, di bawah meja, tidak, tetapi di dalam bahasa Inggris dituliskan recline at table, sepertinya baring, saudara, kaki diunjurkan, sepertinya kursi itu bangku yang panjang, kaki mereka diletakkan di atas bangku tersebut dan sambil mereka makan, ya, seperti inilah, Nah, jadi itu kedudukan Yesus. Kalau Yesus duduk seperti kita hari ini, duduk di kursi, kaki di bawah meja, mustahil untuk perempuan itu dapat lakukan seperti yang dilakukan dalam firman Tuhan. Namun kalau kita lihat budaya mereka pada waktu itu, mereka tetamu yang datang ke jamuan makan akan disediakan sebuah bangku yang mungkin panjang, dan kaki mereka diletakkan di atas. Kalau kamu lihat, kalau ada movie raja-raja, mereka akan sepertinya baring, kaki mereka akan letak di atas, ada orang urut, seperti itu. Nah, ayat ke-37 saudara, apa yang kita lihat? Ayat 38. Nah, apa yang wanita ini lakukan? Sambil menangis, ia berdiri di belakang Yesus, dekat kakinya, lalu membasahi kakinya dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Nah, wanita itu menangis. Mungkin dia merasa bahwa inilah waktunya Tuhan, waktunya Yesus, waktunya dia akan mengalami pengampunan, kebebasan, menjadi orang benar dan tidak lagi dipandang sebagai orang berdosa. Dia menangis, saudara, dan air matanya membasahi kaki Yesus. Lalu saudara, dia membasahi kaki Yesus, lalu dia menyeka kaki Yesus, menyekanya dengan rambutnya, saudara. Nah, bagi orang Yahudi pada waktu itu, budaya mereka, rambut adalah satu kemuliaan bagi seorang wanita. Mereka sangat menjaga rambut mereka. Itu menunjukkan hormat dan kemuliaan sebagai seorang wanita. Tetapi wanita ini dia meletakkan kemuliaannya, dia menggunakan rambutnya untuk menyeka kaki Yesus, membasuh kaki Yesus dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Dan bukan itu saja, saudara. Setelah itu dia mencium kaki Yesus. Nah, perbuatan ini merupakan satu budaya mereka di mana perbuatan mencium kaki adalah dilakukan kepada seorang yang mereka lihat sebagai seorang guru. Jadi mereka akan mencium kakinya. Dan akhir sekali setelah mencium kaki Yesus, apa yang dilakukan oleh wanita ini? Dia mengurapi ataupun meminyaki kaki Yesus dengan minyak wangi, saudara. Minyak wangi ini adalah minyak wangi yang digunakan oleh para wanita Yahudi yang mereka bawa selalu keluar dan digantung di leher mereka. Wanita ini memberi walaupun ketika dia tidak mampu memberikan. Dia seorang yang dipandang berdosa, dia seorang yang tidak punya kekayaan, tetapi dia memiliki kepercayaan, dia memberi ketika dia tidak mampu. Memberi bukan saja membicarakan tentang uang dan harta, namun merangkumi segala perkara. Ini saya katakan tadi. Dia tetap mencari dan mau bertemu dengan Yesus walaupun orang memandang dia jijik, orang memandang dia hina, membenci dia. Dia tetap memberi dirinya, datang kepada Yesus, memberi dirinya kepada Yesus. Dia menggunakan apa yang ada padanya untuk mengurapi Yesus. Dia tidak memiliki air seperti orang Farisi. Dia tidak memiliki harta benda yang banyak, kain yang baik, tapi dia menggunakan rambutnya. Air matanya, apa yang dia miliki. Rambutnya, saudara.
dia mencium kaki Yesus, mengurapi Yesus dengan minyak wangi yang mungkin saja saudara susah untuk dia perolehi dalam hidupnya, tapi dia memberikan ketika dia tidak mampu, saudara. Wanita ini sanggup memberikannya karena dia memiliki iman bahwa Yesus akan menolong, mengampuni dia, memberikannya hidup yang baru. Oke, saudara, banyak hal dalam kehidupan kita. Kadang-kadang kita merasakan kita tidak mampu untuk memberikan kepada Tuhan, untuk memberi ketika kita tidak mampu, saudara. Hal ini sangat susah untuk kita lakukan, karena bagi kita semakin kita memberi semakin berkurang apa kita miliki. Tapi hari ini kita belajar bahwa iman adalah memberi ketika kita tidak mampu, tidak mampu memberi, tidak mampu memperolehinya. Kita memberikan sesuai dengan apa yang telah Yesus ajarkan kepada kita. Sudah pasti saudara, ketika wanita ini buka balang wangi ini, dan meminyaki kaki Yesus, semua orang kan berfokus, apa perempuan ini buat? Dan kalau kita lihat dalam ayat yang seterusnya, di mana orang Farisi ini katakan, kalau dia betul nabi, pasti dia tahu bahwa perempuan ini adalah orang berdosa. Yesus tahu apa dalam pikiran mereka. Lalu Yesus mencabar mereka. Yesus membuat satu perumpamaan, dalam persoalan di dalam perumpamaan. Yesus bercerita tentang pengampunan hutang, dua orang, yang mana yang banyak, mana yang sedikit. Dan Yesus bertanya kepada Simon, Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu. Ayat 40, sahut Yesus, katakanlah, ada dua orang berhutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia? Akhirnya Yesus bertanya kepada Simon. Jawab Simon, aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya. Maksud Simon di sini adalah orang yang paling banyak dihapus hutangnya, itulah yang akan terlebih mengasihi orang yang mereka hutangi. Kata Yesus kepadanya, betul pendapatmu. Lalu ayat seterusnya mengatakan bahwa dan sambil berpaling kepada perempuan ini, ia berkata kepada Simon, engkau lihat perempuan ini. Yesus buat perbandingan antara Simon dan juga wanita ini, di mana Yesus katakan, aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air membasuh kakiku. Tapi dia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tapi sejak aku masuk, tidak henti-henti dia mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Yesus membandingkan Simon sebagai tuan rumah, orang yang mengundang Yesus datang ke jamuan makan. Seharusnya dia yang melakukan ini, basuh kaki Yesus, mencium dan mengurapi Yesus. Tetapi Simon tidak melakukannya. Bahkan wanita yang dikatakan berdosa inilah yang melakukan semua ini, membasuh kaki Yesus dengan air mata, menyeka dengan rambutnya, mencium kaki Yesus. Yesus katakan, tidak henti-henti mencium kakiku. Dan wanita ini meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Maksud Yesus di sini, saudara, adalah apa yang Simon dan wanita ini lakukan adalah wanita ini memberi walaupun dia tidak mampu. Dia mengasihi Yesus dengan memberikan apa yang dia ada, saudara. Dan Yesus katakan, orang yang paling banyak diampuni inilah yang akan terlebih mengasihi dia. Namun mereka yang sedikit tidak peduli pun. Mungkin saya Simon katakan, kenapa?
aku tidak ada dosa, aku orang Farisi, aku tidak perlukan pengampunan. Maka dia tidak mengasihi Yesus. Dia tidak membasuh, tidak mencium, dia tidak mengurapi Yesus. Karena dia pikir dia benar. Tetapi wanita ini karena dia memerlukan pengampunan daripada Yesus, saudara. Dia mengasihi Yesus, memberikan apa yang dia tidak mampu miliki, tidak mampu diperolehi, tapi iman dia, yaitu memberi ketika dia tidak mampu, saudara. Sudah pasti Simon akan marah. Hei, aku tuan rumah. Dia seperti merendah-rendahkan aku. Dia marah, tapi Yesus tidak peduli dengan apa respon Simon. Yesus lalu berkata kepada wanita itu, perempuan itu, dosamu telah diampuni. Dan mereka yang duduk bersama dia berpikir dalam hati mereka, siapakah ia ini sehingga ia dapat mengampuni dosa? Tetapi Yesus berkata kepada wanita itu, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Yesus mengampuni wanita itu dengan mengatakan, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Ataupun dalam bahasa Inggris ayat 50, and he said to the woman, your faith has saved you, go in peace. Ataupun di dalam bahasa ini adalah shalom. Shalom bukan saja bermaksud damai, tetapi shalom membawa arti keselamatan. Engkau sudah diselamatkan, dan kasih Tuhan menyertai engkau. Seboleh bayangkan saudara, bagaimana rupa wanita ini ketika dia mengalami pengampunan, ketika Yesus katakan imanmu telah menyelamatkan engkau, engkau telah, dosamu telah diampuni, saudara. Itu merupakan satu momen, satu waktu, saat dimana itu kita boleh lihat sinar matanya. Memang dia sedang menangis, tetapi tangisan itu bukan lagi tangisan karena dihina, tapi karena tangisan terharu. Dia diterima di dalam Kristus, dia mengalami hidup di dalam Tuhan, dosanya telah diampuni, imannya yang telah menyelamatkan dia. Kasih dan pengampunan telah menjadikan dia orang yang baru. Dia diangkat dan dikasihi oleh Yesus Kristus. Amin, saudara. Ada 3 perkara kita belajar pada pagi hari ini. Iman adalah percaya walaupun ketika aku tidak melihat. Kita tidak melihat apa masa depan kita. Kita tidak melihat apa yang ada di hadapan kita. Tetapi iman adalah percaya bahwa Tuhan ada di hadapan kita. Yesus ada di hadapan kita yang mengendali, memegang hidup kita. Dan kita memiliki iman percaya bahwa hidup kita ada di dalam tangan Tuhan, di dalam perlindungan Tuhan Yesus. Iman adalah percaya walaupun ketika kita di dalam keraguan. Mungkin saja saudara pada saat hari ini banyak keraguan dalam hidupmu. Engkau ragu, kenapa orang lain hidupnya begini Tuhan? Apakah engkau tidak mengasihi aku Tuhan? Apakah engkau tidak mau menolong aku Tuhan? Saudara, pada pagi hari ini firman Tuhan mengajarkan kita supaya memiliki iman, yaitu percaya ketika kita di dalam keraguan. Kita percaya bahwa walaupun dalam keraguan, saudara, kita tetap percaya kepada Yesus. Kita mencari Yesus dalam hidup kita di dalam firman Tuhan. Jangan karena keraguan kita kepada Yesus, kepada Tuhan, kita katakan, oh ini tidak ada Tuhan. Tapi percayalah, di dalam keraguan itu, jadikan saat itu menjadi momen di mana kita mau lebih lagi mencari Yesus dalam hidup kita. Mau mencari Tuhan dalam hidup kita. Selidiki firman Tuhan, saudara. Ambil waktu perintah berkurung ini, baca firman Tuhan. Saudara, kalau kita baca balik firman Tuhan, banyak persoalan-persoalan yang kita boleh pelajari. Persoalan-persoalan yang dapat menjawab persoalan dalam hidup kita. Bukan hanya pada masa dulu, tapi masa sekarang juga. Ia relevan, progres dalam hidup kita. Saudara. Iman adalah percaya ketika kita di dalam keraguan. Kita ragu penularan COVID-19 ini bila akan sudahnya.
tapi kita percaya everything is in God's control, di dalam kendalian Tuhan. Tuhan yang mengendalikan hidup kita. Kita tidak pasti bagaimana hidup kita ke depan, pekerjaan kita, pasangan hidup kita, keluarga kita. Kita tidak tahu, kita ragu. Tapi firman Tuhan katakan, percayalah kepada Yesus. Percayalah, milikilah iman kepada Yesus Tuhan kita. Yang ketiga, saudara, ini paling susah kita sukar untuk dilakukan sebenarnya. Faith is giving even when I can't afford. When I cannot afford it. Iman adalah memberi ketika aku tidak mampu. Wanita ini mengajarkan kepada kita, walaupun di hidupnya dilihat orang jijik, dihina, dibenci oleh orang, dikatakan orang berdosa, tetapi dia tetap memberi kepada Tuhan. Dia memberikan penghormatan, memuliakan Yesus, mengurapi Yesus, saudara. Ketika kita merasa kita tidak mampu, saudara, berilah hidupmu kepada Tuhan. Bukan saya soal keuangan. Kita boleh bagi masa kita dengan Tuhan. Kita boleh bagi pekerjaan kita kepada Tuhan. Gunakan pekerjaan kita untuk memberkati orang lain. Gunakan pekerjaan kita untuk memberitakan tentang kebaikan Tuhan, memuliakan Tuhan. Gunakan hidup kita. Gunakan kepandaian, talenta, bakat yang kita ada untuk memuliakan Tuhan. Karena kita tahu bahwa Yesus adalah Tuhan di dalam hidup kita. Dia memiliki rencananya yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kita. Amin, saudara. Mungkin saja dalam waktu PKP ini banyak gereja-gereja tidak, semua gereja tidak mengadakan kebaktian. Oke, ada beberapa kawan saya dalam grup kami, ada yang tidak mendapat allowance mereka karena gereja tidak ada pendapatan. Oke, saya mendorong kita, bukan saja gereja BM Live, tetapi kepada kita yang lain, daripada gereja yang lain, jangan lupa untuk membawa persembahan kita, persepuluhan kita kepada gereja kita, dimanapun engkau beribadah. Oke, banyak hamba Tuhan yang terpaksa membuat pekerjaan lain pada waktu PKP ini karena gereja tidak mampu membayar pastor. Anak-anak Tuhan memberi ketika kita tidak mampu. Walaupun kita juga dalam tidak bekerja, allowance kita mungkin sedikit, tapi kita tetap memberi, memberkati orang lain. Karena saudara, gereja juga perlu bayar bill, bayar pastor, dan keperluan-keperluan yang sewa. Jadi bukan saja kepada PM Live, tapi kepada kamu yang lain, daripada gereja yang lain, bawalah persembahan, persepuluhan kita kepada pembendaharaan rumah Tuhan. Kita memberi ketika kita tidak mau. Kita memberi, membuat kebajikan. Kita lihat banyak orang yang tidak makan pada hari ini karena putus sumber pendapatan. Go and bless them. Buat kebajikan. Jangan lupa. Jangan show off. Bagi saja. Tak perlu kita tunjuk di Facebook, tunjuk di media sosial yang kita sudah memberi. Walaupun kita dalam kesusahan, kita sendiri dalam kekurangan, tapi kita tidak akan menjadi kurang ketika kita memberkati orang lain dengan makanan. Puji Tuhan, banyak orang Kristen, banyak orang yang saya lihat di dalam Facebook pada hari ini tidak putus-putus membuat kebajikan mereka, memberi bantuan kepada orang yang memerlukan. Sebagai contoh, kita ada satu NGO, Impian Mekar, yang membuat satu projek untuk memberi to supply susu kepada kanak-kanak 3 tahun. Okay? Mereka ini sangat memerlukan. Jadi mari kita bantu mereka. Jika Anda terdorong, tergerak pada pagi hari ini, okay, boleh kontak di dalam butiran ini. Amin, saudara. Nah, sebagai penutup kita pada pagi hari ini,
Kita telah belajar bahwa iman adalah percaya ketika kita tidak melihat. Iman adalah percaya walaupun ketika kita di dalam keraguan. Iman adalah memberi ketika kita tidak mampu. Faith is believing even when I don't see it. Faith is believing even when I'm in doubt. Faith is giving even when I cannot afford it. Dalam kita membangun hidup kita di dalam Kristus Tuhan, kita membangun iman kita kepada Yesus. Apakah kita mau membangun iman kita di dalam Yesus? Jika ya saudara, mulai berdoa, baca firman Tuhan. Di situ kita akan melihat, kita akan mengenal dan mengerti pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Memiliki iman, yaitu percaya walau tidak melihat. Percaya walau ketika kita dalam keraguan. Percaya memberi walaupun tidak mampu. Iman kepada Yesus Kristus. Kita melakukan ini bukan supaya Tuhan memberikan. Bukan itu maksud saya, saudara. Tapi iman karena kita tahu siapa Yesus, siapa Tuhan kita. Itulah iman. Amen. Mari saudara kita berdoa semimpin kita. Tuhan, kami bersyukur kepada Engkau atas pengharapan, janji dan kepastian kami di dalam Engkau Tuhan. Melalui firman Engkau pada hari ini Tuhan, kami belajar Bapa untuk memiliki iman percaya ketika kami tidak melihat. Walaupun kami tidak melihat apa masa depan kami, tapi kami tahu Tuhan berkuasa di dalam hidup kami. Tuhan yang memimpin kami, Tuhan yang menyediakan segala sesuatu dalam kehidupan kami, walaupun kami tidak melihat. Kami mau imani itu Tuhan. Kami mau berpegang teguh iman kami kepada Engkau. Ketika kami dalam keraguan Tuhan, Engkau tolong kami Tuhan Yesus. Berikan kami damai. Berikan kami kepastian dalam hati kami bahwa walaupun kami dalam keraguan, kami mau memiliki iman bahwa Yesus Engkau sedang bekerja. Engkau mau menyembuhkan. Engkau mau membawa kami keluar daripada masalah pergumulan kami. Tuhan, Engkau mau menolong kami, membangun iman kami pada hari ini Tuhan Yesus. Dan Tuhan, kami juga belajar bahwa iman yaitu memberi ketika kami tidak mampu. Tuhan, ajar kami memiliki hati yang mau memberi. Generosity heart, hati yang berbelas kasihan. Kami belajar daripada Yesus ketika dia digerakkan oleh belas kasihan, dia melayani orang yang di dalam keperluan. Berikan kami hati seperti hati-Mu Yesus, yang melayani orang, yang mau memberikan walaupun dalam kami kekurangan, walaupun kami tidak mampu, tapi kami tahu Allah kami setia, Allah kami adil. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami sungguh bersyukur punya Allah yang berkuasa atas hidup kami. Allah yang memberikan kami janji pengharapan ketika dia disalibkan dan bangkit pada hari ini. Ketika di situ kami memiliki kepastian, kami memiliki keyakinan iman bahwa Yesus kami adalah Tuhan. Yesus yang menolong hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya. Thank you. Terima kasih karena bersama-sama kita dalam firman kita pada pagi hari ini. Oke, sehingga kita bertemu lagi pada minggu depan. Jangan lupa tetap beribadah kepada Tuhan. Jangan lupa baca Alkitab, belajar firman Tuhan daripada Injil, daripada perjanjian baru maupun perjanjian lama. Gunakanlah waktu ini, waktu untuk kita bersama bersekutu intim dengan Tuhan. Amin saudara. Terima kasih kepada tim pelayanan kita pada pagi hari ini yang telah bersama dengan kita, yang telah mempersiapkan pelayanan worship kita, yaitu live worship. Thank you guys. You are awesome. I'm proud of you. Okay. Sebenarnya saudara, saya lebih prefer kalau kita di gereja, karena saudara ketika kita buat ibadah online ini ya sangat memerlukan, kita tidak dapat bertemu, kita terpaksa menggunakan alam maya, menggunakan data internet yang sangat besar. Ada yang limited data mereka, terpaksa mereka beli lagi and more data, gig demi gig.
Thank you for that. Thank you for your sacrifice, pengorbananmu. Saya pasti jeripayamu tidak akan sia-sia. Dan semua kita juga yang sedang menonton ini, mungkin saudara, data Anda sangat limited, tetapi Anda memberikan waktu untuk melihat bersama-sama beribadah melalui YouTube channel ini. Saya sangat bersyukur karena Anda adalah orang yang terbaik. Anda adalah orang yang luar biasa di dalam Tuhan. Amin. Sehingga kita bertemu lagi pada minggu depan. Tuhan memberkati kita. Haleluya. Amin. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Di saat ku berbalik, temukan cintamu. Di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku damba hadirmu. Oh, inilah rinduku. Hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu. Dan nafasku menceritakan kasihmu. Oh, ajarku berdiam dekat di hatimu. Oh, Jesus. Sekali lagi. Ajarku berdiam. Semuanya. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Di saat ku berbalik, temukan cintamu. Di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Semuanya katakan. Oh, ku damba hadirmu. Oh, inilah rinduku. Yeah, hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu. Nafasku menceritakan kasihmu. Oh, ajarku berdiam dekat di hatimu. Oh, oh. Terima kasih ya Tuhan. Oh, oh. Jesus, yeah, yeah. Ajarku ya Bapa, diam dalammu. Hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum
ajarku berdiam dekat di hatimu. Oh, ajarku berdiam dekat di hatimu. Thank you, Jesus.